Shalom untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang laporan bacaan saya, yaitu dari sebuah karya ilmiah dari Aru Bangai Ketut Eno dengan judul Iblis dalam Injil Sinoptik. Yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan, yaitu dalam isinya penulis menuliskan tujuan dan alasannya dalam menuliskan karya ilmiah, yaitu yang pertama, mempelajari pandangan atau konsep Alkitab tentang iblis atau setan dan roh-roh jahat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian, penulis juga membuat suatu penelitian mengenai iblis ini, di mana penelitian ini berpusat dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, dan cerita-cerita yang ada di dalamnya yang menyangkut kuasa jahat tersebut. Kita masuk ke dalam pembahasan, kita masuk ke dalam asal-usul iblis. Iblis atau juga disebut setan merupakan oknum yang selalu mengacau balaukan kehidupan manusia. Iblis senang melihat orang Kristen yang lemah imannya dan menjadikan sebagai budaknya. Bahkan menjadi pengikut iblis, segala macam upaya dan usaha dilakukan oleh iblis dalam sepanjang sejarah manusia yang membawa kepada kehancuran total hubungan manusia dengan Allah. Dikatakan bahwa asal-usul iblis ini ialah seorang yang malaikat yang jatuh dari sorga karena ia hendak menyamai dirinya dengan yang maha tinggi. Awalnya semua yang Allah ciptakan itu baik, sempurna adanya, tidak tercela namun sempurna. Bahkan sebelum manusia dan bumi diciptakan, Allah menciptakan kerub atau makhluk sorgawi, yaitu malaikat, yang mengawasi seluruh ciptaannya. Malaikat yang tertinggi ialah Lucifer, seorang kerub atau malaikat yang sangat tinggi kedudukannya dari antara malaikat yang lainnya. Lucifer yang artinya bintang timur atau pembawa terang, inti terang. Namun Lucifer muncul keinginan dalam dirinya untuk menyamakan dengan penciptanya sendiri, yaitu Allah. Hal demikian merupakan suatu perbuatan jahat di mana dia hendak memberontak kepada Allah. Namun Allah itu besar, tidak seorang pun yang dapat melawan dia. Dan setelah itu muncul peperangan di sorga, dan seluruh malaikat-malaikat pemberontak itu pun diusir dari sorga. Lalu apa sebenarnya sifat-sifat iblis? Dari sifat-sifat iblis ini kita ketahui bahwa ia penipu, kemudian ia mencobai, dia pendusta, ia pencuri, dan lain sebagainya. Kemudian adapun kuasa iblis yaitu dalam Matius 4 ayat 8 dan Lukas 4 ayat 5. Ia berkuasa memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia sekaligus. Semua orang yang belum percaya kepada Kristus dan belum lahir baru ada di bawah genggaman si iblis dan agen-agennya. Oleh sebab itu semua orang yang di luar gereja ataupun Kristus adalah milik iblis. Kemudian dalam karya ilmiah ini dijelaskan bahwa ada beberapa pekerjaan yang dilakukan iblis dalam Injil Sinoptik, terkhususnya dalam kitab Markus. Iblis merasuki orang. Kemudian iblis menawan orang yang belum bertobat. Roh-roh jahat membangkitkan yang jahat. Iblis merusak pikiran. Kemudian iblis mencoba Yesus di padang gurun. Iblis memanfaatkan Yudas Iskariot untuk membunuh Yesus. Ia merusak pikiran. Ia merusak moral dan lain sebagainya. Dalam kitab Matius, yaitu iblis mencobai melalui kemegahan dunia. Iblis mencobai melalui kelemahan manusia. Iblis memutarbalikkan fakta. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan bujukan. Iblis mencobai dengan iming-iming. Dalam kitab Lukas yaitu iblis memanfaatkan waktu. Iblis membuat penyakit. Iblis membuat orang yang menjadi bisu. Iblis mengambil firman dari hati mereka. Setelah kita mengetahui apa peran atau perbuatan yang dilakukan iblis dalam kitab, sekarang kita giliran kita untuk mencari cara supaya kita menghadapi perbuatan si iblis. Dan penulis telah menuliskan beberapa contoh, yaitu sebagaimana si iblis tersebut bekerja. Ia bekerja melalui keinginan kita, lalu dari keraguan akan firman Tuhan, lalu tipu daya sebab ia adalah bapa pendusta, lalu ketidaktaatan. Dalam mengalahkan segala upaya, iblis kita jangan mudah untuk diintimidasi. Artinya gampang dipengaruhi, mudah menyerah dan jatuh ke dalam cobaan. Lalu kita kenali bagaimana iblis tersebut bekerja, mungkin dari pekerjaan atau kesukaan dalam diri kita. Dan yang terakhir, segeralah kita meminta pertolongan kepada Allah. Sebab kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa iblis. Iblis harus tunduk kepada Allah. Namun kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menyerah walaupun situasi tetap tidak berubah. Mungkin Tuhan ingin kita supaya berusaha lagi dengan sungguh-sungguh, tetapi kita tidak boleh menyerah apalagi jatuh ke dalam dosa.
Sekian dari laporan bacaan yang saya paparkan. Terima kasih. Shalom.